Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma peralih sajalah cinta di abadi selamanya. Alhamdulillah. Bahagia. Sehat dan bahagia. Ini udah jadi ya kelas ini ya, Mas Langi ya. Alhamdulillah. Kelas Langi Istana Ilmu. Sudah dipakai ini Bu Mimin ya? Insya Allah Pak, Sudah. bertahap. Bertahap sudah dipakai. Ini ada karya anak-anak Bu Mimin ya? Kolaborasi Kolaborasi anak-anak. dengan komunitas tradisi Pak. Karena kalau anak SD ini sifatnya masih perlu dibimbing, perlu didampingi dan diberi contoh. Ya. Tidak bisa kerja sendiri. Jadi Bapak Ibu guru yang mengarahkan ya. Ya, mengarahkan, mendampingi saat mendampingi. kerja juga. Ya. Nggak didampingin nanti jadinya nggak tahu ya apa ini. Tapi bagus untuk sangat. Terima kasih hiasan, mungkin Pak ada masukan untuk kelas-kelas kami yang Sementara ini sederhana. udah bagus lah ya. Nanti kalau semua mau satu kelas kan cukup ya ini ya, satu kelas ya. Nah, nanti Ibu meja di sini sesuai pembelajaran berdiferensiasinya ya. Rencana saya mau bikin papan tulis, kemudian dikasih kaki gitu loh Pak. Jadi saat digunakan bisa diangkat ke sini. Oh, iya. Kalau nggak digunakan ditaruh kapal atau di dalam kelas. Soalnya kalau di ruang-ruang nanti kalau kita cuma ya teriak nanti kalau nggak ada hal yang dapat hasilnya kurang marem lah ya, kurang puas ya. Kalau lingkungan ini enaknya makanya itu setelah istirahat Pak. Anginnya sepoi-sepoi, kemudian lebih sejuk ketimbang pagi hari. Kalau pagi hari dia sejuknya masih ke arah sini, tapi kalau siang di tempat-tempat duduk ini udah sejuk banget. Kayaknya masih dari sana mataharinya langsung sini. Tapi sehat ya, apa Bu? Sehat itu, sehat pagi hari. Kan masih ada vitamin D. Ya, yang terutama kalau musim hujan Pandai kelas pelangi ini kami gunakan itu ASI kuliah. Aku sehat dan ceria itu bawa bekal sejak hari Jumat, Pak sehat 5 sembuh. Selain untuk pembelajaran juga untuk asik ceria ya. Iya, jadi bisa duduk berhadapan atau saling bersingkuran, Bersingkuran ya. bekalnya di Atau naik semua, kan Ya. kaki di sepatu di bawah, naik semua. utamakan yang kelas rendah duduk di atas. Kalau yang besar-besar bisalah cari tempat yang nyaman. Sederhana tapi bagus Bu. Oke Bu Mimin, tujuan saya ke sini untuk pendampingan Bu Mimin ya mengenai pemetaan sumber daya Bu Mimin. Nah, pemetaan sumber daya ada Bu Mimin sudah belajar dengan fasilitator mengenai sumber daya ya, aset ya. Aset kemarin sudah belajar di 3.2 ya. Sudah dibuat tak nyatanya Bu Mimin? Nyatanya sudah kemarin sudah saya upload di RMS Pak ya, tanggal 10 yang lalu. Saya mau sudah selesai 3.3. Mantap. Semangat lah Bu Mimin ya. Mana saya, soalnya Tinggal sedikit modulnya. lagi. Cuma saya belum download Pak tugas Ya. saya. Oke Bu Mimin, mengenai sumber daya ini tanya-tanya sedikit ya Bu Mimin ya. Apa yang Ibu Mimin ya temukan dan Ibu Mimin lakukan pada saat proses pemetaan sumber daya ini? Apakah ada hal-hal yang menarik Bu Mimin? Khusus yang mau diceritakan? Ya, hal-hal yang saya temukan mengenai 7 aset pemetaan sumber daya itu Pak, sebelumnya itu kita itu cenderung kita itu di sekolah itu nggak punya apa-apa seperti Oh ya, itu. awalnya ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang diunggulkan, nggak ada yang ditonjolkan seperti itu. Sekolahnya hanya begini-begini aja gitu. Ternyata setelah mempelajari modul 3.2, aset itu ada banyak di sekeliling kita, hanya kita itu belum menyadari dan belum tahu cara pemanfaatannya. Jadi setelah mempelajari hal itu pun ketemu ide, oh Ada ternyata yang di menarik ya bawah berarti ya? pohon pun bisa untuk belajar, itu menjadikan aset untuk tingkat
modal pendekatan kita anak ya. SD itu sudah is the best kayak gitu, udah bagus seperti itu, udah Ini menarik, udah sudah mereka lingkungan. sudah senang seperti itu. Awalnya kan Monoton ya, seperti ini monoton aja, dalam gitu kelas ya. itu aja ya. Sekarang tidak ada ini, di belajarnya nggak harus di dalam kelas saja ya, bisa pemetaan. Yang paling menarik lagi Bu Min, ini ada hal lain mungkin Bu Min yang Ibu temuin, Ibu temukan pada saat pemetaan aset tersebut. Hal yang menarik itu menurut saya gini Pak, berpikir berbasis kekurangan itu yang selama ini kita pikir bahwa kita itu banyak kekurangan, nah sekarang itu sudah berbasis memiliki kelebihan ternyata, meskipun ibaratnya kita itu di sekolah dalam ya, jauh dari jalan lintas, ternyata kita itu punya aset-aset yang bisa kita tumbuh kembangkan di sekolah ini. Secara sederhana dan insya Allah ada hasilnya yang bertahap seperti itu. Dari pemetaan tersebut ya Bu Min ya, kan Ibu Min ini sudah ada perubahan nggak? Perubahan pola pikir mindset dari awalnya yang pemetaan kan belum tahu nih aset itu kayak apa, kan belum tahu ya, modal lingkungan, modal pendidik, modal apa lagi Bu Min, banyak ya, ada 7 ya. Nah ini dari situ perubahan apa yang Ibu harapkan dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah mengetahui ini sumber dayanya ini? Nah, saya harapkan sampai semua komunitas praktis ini bisa mengubah lingkungan sekolah ini menjadi aset, walaupun secara sederhana. Karena kalau tingkatan SD itu kita perlu mendampingi. Yang saya dapatkan itu sumber daya lingkungan yang bisa dijadikan aset. Seperti selain kita belajar di bawah pohon ya Pak, itu di belakang kelas itu kan ternyata masih ada lahan kosong, meskipun hanya beberapa meter ke arah pagar, tetapi sepanjang kelas ini. Iya tadi aku juga udah merasakan tadi ya. Iya, Tadi buat apa cemplon ya? ternyata bisa kita manfaatkan sebagai lahan apa ya, pertanian Pertanian juga ya, ya, secara muatan sederhana. lokalnya ya. Iya, proyeknya ternyata hasilnya juga cepet banget gitu ya, dalam 3 bulan 3 sudah bulan kita sudah panen. panen. Kemarin kita coba itu menanam ubi muntul ya, kalau anak-anak bilang tuh ubi rambat. Kemudian ada juga ubi kayu, kemudian juga ada yang tanaman menahun itu ada pisang. Nah, dari hal ini saya temukan ternyata ketika kita bisa memanfaatkan lingkungan dengan baik itu ada hasilnya. Dan secara tidak langsung anak-anak itu juga belajar dengan Belajar lingkungan. dengan bicaranya, mindsetnya berubah ya. Iya, secara Mindsetnya, pola pikirnya anak itu berubah, bahwa lingkungan itu juga adalah tempat Tempat belajar. belajar. Jadi belajar itu memang nggak harus ada di buku kan itu. Dari ini kan nggak harus kita pelajari. Oke, jadi kita lanjut ya Bu Min ya. Ini bagaimana Ibu akan menggunakan pemetaan yang diperoleh tersebut untuk memaksimalkan. Jadi kan tadi Bu Min sudah menyebutkan pemetaan lingkungan ya, supaya hasilnya itu lebih maksimal ya, potensinya yang ada di sekolah ini. Mungkin cara Ibu seperti apa untuk mendorong hal tersebut? Yang jelas Pak, saya yang pertama itu akan merancang program yang akan berdampak pada murid ya, yang akan berdampak pada murid yang memiliki kemampuan dengan sumber daya dan potensi yang ada di sekolah ini. Secara sederhananya seperti itu. Kemudian juga kita menguatkan program-program yang kita buat dan tidak lupa berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ini, karena mereka itu memiliki peran dan fungsi masing-masing. Tetapi dengan kita berkolaborasi akan ketemu ide-ide kreatif dari mereka itu. Oh ini seperti ini bagusnya Bu Mimin. Jadi ketika kita berkolaborasi itu yang awalnya pikiran saya itu udah mentok gitu ya, udah nggak bisa berpikir apa-apa. Kita kawan yang ya. memberi solusi ya. Ternyata itu banyak ide-ide cemerlang seperti tulisan ini aja saya ketemu ide ini kelas pelangi ini pun saya akan kasih arti ya, pelangi itu pembelajaran apa seperti itu belum ketemu. Ternyata teman lain yang kemudian ditambahin istana ilmu karena ini tempat belajar itu Pak. Jadi saya memanfaatkan dan berkolaborasi sesuai dengan fungsi dan perannya stakeholder yang ada di sekolah ini. Terima kasih Ibu yang sudah berkolaborasi dengan kawan-kawan
lanjut Bu Mimin mengenai pembuatan peta sumber daya. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang di sekolah? Bagaimana caranya? Kan awalnya nggak tahu tadi kan cuma sedikit ya. Ibu cara mengetahui, oh ini aset ini loh, ini aset ini loh gitu. Ibu dari mana cara mengidentifikasi hal tersebut? Berdasarkan materi dari sumber daya ya Pak, yang berbasis modal ya, ada modal manusia, fisik, modal sosial, budaya ya. Saya memasukkan aset-aset tersebut itu sesuai golongannya dulu Pak. Kalau lingkungan gitu ya, kita masukkan golongan sesuai aset. Misalnya kalau di kelas itu buku Pak ya, saya kasih itu pojok baca, set karena di sini minimnya tidak ada perpustakaan, buku-buku yang tidak dipakai itu hanya untuk saja itu sekarang sudah saya susun per kelas, kelas 4, kelas 5, jadi sewaktu-waktu dibutuhkan mau 15 menit sebelum belajar itu ada gerakan membaca itu sudah mudah dipakai. Jadi saya petakan dulu seperti yang fisik ya, seperti apa golongan lingkungan aset tetap seperti buku saya kelompok-kelompokkan. Mungkin ada nanti saya mau mencari buku cerita, nanti saya kelompokkan. Nah, kemudian aset lingkungan saya kelompokkan, bagian ini nanam ubi rambat, bagian ini nanam apa ubi kayu, kan agak lama prosesnya, sebelah sini tanaman pisang seperti itu, walaupun secara sederhana. Kemudian untuk apotek hidupnya di pot-pot bekas apa ya, kita memanfaatkan bekas semen yang tidak berguna untuk menanam jahe. Jadi asetnya itu kita pilah-pilah, kita golongkan berdasarkan kesesuaiannya. Kemudian kalau aset modalnya manusia Pak ya, ternyata guru-guru itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang satu semua Bu? Alhamdulillah hanya satu orang yang dijual, tapi tahun ini mau pensiun. Sudah negeri juga lagi. Ya, sudah negeri 2014, tapi tahun ini kalau memang peraturannya hanya 58 itu di bulan Desember itu sudah pensiun. Modal termasuk satgas semua ya Bu ya. Ada ini modal sosial budaya Bu ya. Kalau sosial itu asetnya dinari Pak, cuma karena kemarin itu pandemik belum digalakkan lagi. Kami sering kalau sosial itu dibantu oleh wali murid, karena di sini lingkungannya mayoritas adalah orang Bali. Jadi kita yang ditonjolkan di sini adalah tarian Bali. Jadi ada ini modal agama juga ya, Ada selain agama, budaya ini ya. ada ya ras, kemudian sosialnya juga. Nih, ada kendala-kendala Bu atau tantangan di dalam melakukan identifikasi hal tersebut tadi? Ya selama ini Pak yang sudah kami jalankan, kami lakukan secara semampu kami sampai hari ini. Kendala yang kami hadapi yang jelas itu masalah manajemen keuangan. Oh, Ya, manajemen keuangan dan manajemen sarana dan prasarananya tadi. Kalau kita mau yang lebih, tetapi kita bisa menutupi hal tersebut dengan memanfaatkan aset yang ada. Kemudian juga kita mengelola seadanya ya, karena keuangannya tidak ada. Jadi sedemikian rupa yang ada bagaimana caranya, entah itu iuran, entah itu bagaimana sumbangsi kita agar komite kita juga ya, berarti ya dilibatkan ya. kalau komite itu terbentuk Pak, tetapi sampai sekarang itu karena kita imbas ya, tidak boleh ada iuran, jadi ini ikut sana. Sebenarnya sih saya sampaikan juga kepada teman kemarin, kita ulang kembali itu nggak masalah, karena kan melihat situasi dan kondisi. Ya, ini bisa itu dari sini kita ngomong. Nanti insya Kalau Allah yang penting kalau tahun orang baru tua yang namanya komite sekolah kan iuran itu kan bebas kan. Istilahnya kira-kira kalau sekolahnya itu oh ini pada ini sudah rusak nih, waktunya perbaikan. Nah mungkin orang tua bisa bantu kan lebih baik. Dengan adanya komite sekolah tersebut kan ya, bisa saling mendukung salah satu dengan yang lain. Oke, kita lanjut Bu ya. Jadi kan modal politik lah istilahnya itu yang akan dikembangkan dengan komite sekolah ya. Oke Bu, perasaan Ibu nih sekarang
perasaan ibu ini ketika berhasil mengidentifikasi ini gimana? Perasaan saya Pak menjadi CGP ini sudah berjalan hampir 6 bulan ya. Kalau sekarang itu sudah mulai rasa was-was saya ini sudah mulai memudar karena ternyata kita itu sudah bisa sih mewujudkan menonjolkan walaupun itu hanya kecil apapun bahwa guru penggerak itu loh fungsinya seperti itu, bahwa guru penggerak itu ada yang dilakukan di luar dari mereka yang belum menjadi guru penggerak. Yang jelas saya merasa bahagia. Bahagia ya. Jadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang ibu bukan. Ibu selanjutnya pertimbangan ibu yang ibu dalam menentukan sumber daya di sekolah ini seperti apa saja Bu? Pertimbangannya? Pertimbangan saya Pak ya dalam proses belajar mengajar ini akan berlangsung dengan baik jika didukung oleh adanya program sekolah. Jadi program sekolah yang ada ini ya harus ditumbuh kembangkan seperti itu, tidak hanya sekedar dibuat dan yang terpenting juga dukungan dari kepala sekolah, kemudian dewan guru, semuanya dan siswa juga mendukung. Menjadi pertimbangan ya, dari masukan-masukan dari semua pihak. Mungkin ada hal yang lain Bu yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah ini yang mungkin ibu belum menemukan pada saat proses ini. Ada lagi sekarang mungkin yang tumbuh baru ya. Kalau hal yang saya temukan Pak ya itu secara akademisnya ya, karena kita itu meskipun seorang pendidik, seorang guru itu menurut saya sekolah itu penting memberikan program akademis atau pembinaan akademis terhadap stakeholder. Artinya guru-guru yang ada ini baik di luar yang CGP ini harus ada pembinaan Pak untuk mengupgrade ilmu agar ada pencerahan, karena guru ini kan kadang aktivitasnya hanya pagi datang ke sekolah, siang pulang lagi, besok hanya seperti itu. Jadi mengajar itu hanya menjadi rutinitas, bukan suatu hal yang baru yang menyenangkan, enggak. Kadang lama-lama yang penting berangkat bosan seperti itu. jadinya. Nah nanti kan akhirnya lama-lama guru bosan mengajar, murid juga bosan diajar. Tapi kalau guru itu selalu diberi pembinaan secara akademis ya, mungkin diajak pertemuan apa yang sifatnya hal baru, apalagi kan sekarang ini banyak pembelajaran yang berkaitan dengan media Merdeka sosial Belajar, ya, ya. Merdeka Belajar, kemudian menggunakan zaman canggih media pembelajaran yang lebih canggih. Nah itu tanpa dan sepertinya sebagainya ya. menggugah semangat mereka seperti itu Pak. Kan lebih menarik sekarang untuk banyak membuat video juga gampang ya. Bisa belajar banyak ya. Jadi selain akademik tadi Bu ada lagi mungkin? Selain akademik apa ya Pak? Kadang keterampilan pedagogik itu kurang diasah. Seperti ini kalau di sekolah saya dia itu kan orangnya kreatif, ide-idenya bagus. Tapi terkadang karena mungkin selama ini belum ada seperti program CGP ya, bahkan itu tidak terasah atau tidak tersampaikan, mungkin hanya sebatas di dalam kelas mereka saja, tetapi tidak terbuka, tidak tertularkan oleh temannya yang lain. Tapi dengan adanya program KJP ya. itu, komunitas praktisi itu kesempatan terbuka gitu. Jadi yang lain ikut nimbrung gitu loh Pak, nggak malu. Mungkin kalau selama ini kan hanya bikin di kelasnya. Kadang kalau kita bikin di kelas itu pemikirannya seperti ini. Oh dia berdasarkan materinya gitu. Oh kelas 1 mungkin materinya saat ini memang sedang bikin apa misalnya tanaman, dia seperti itu pemikiran kita sebagai guru kelas. Tapi dengan adanya praktisi, komunitas praktisi itu lebih enak bergotong royong gitu loh, berkolaborasi. Kita lanjut ke pengambilan keputusan. Sudah belajar Bu ya pengambilan keputusan kemarin ya? Di berapa Bu? 3 keputusan ya, itu etika. Berdasarkan hasil pemetaan Ibu yang Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam merencanakan atau mengelola program? Di dalam hal tersebut ya Pak, hasil pemetaan yang saya lakukan itu harus melakukan syarat minimal kompetensi yang mesti dimiliki oleh
setiap tenaga kependidikan. Jadi setiap tenaga kependidikan yang dimaksud di sini adalah seorang guru itu harus punya syarat minimal lah yang dilakukan itu untuk merancang dan mengelola programnya itu seperti apa. Tidak perlu ibaratnya muluk-muluk dulu Pak, dari yang sederhana dulu. Berarti ya, ada hal yang menurut Ibu itu masih perlu dikembangkan Bu atau perlu dievaluasi lagi? Yang perlu dievaluasi Pak, yang jelas tuh yang utama karena kita adalah DGP ya di sekolah ini, yang utama perlu saya tingkatkan itu ya tetap mengajak tenaga kependidikan ini yang ada di sekolah ini untuk menggali dan mengenai kompetensi dirinya itu seperti apa, karena setiap guru itu punya kelebihan masing-masing. Nah, dari kalau kita sudah tahu nih teman-teman kita itu ahlinya apa, nah itu bisa dikembangkan dan nantinya itu bisa ditularkan ke peserta didik. Terus menurut Ibu nih, dukungan keberhasilan dari keputusan yang diambil itu ya apa Bu? Apa hal yang diambil keputusan tersebut? Hal ini Pak menurut saya itu meningkatkan kemampuan akademiknya tenaga pendidik tadi. Kita diawali dari tenaga pendidiknya dulu baru ke anak-anaknya, yaitu melalui kegiatan berbagai cara yang bisa ditempuh. Nah, misalnya ekstrakurikuler, kepramukaan di sini ada Pak, cuman berjalannya kan hanya satu minggu sekali. Dan itu terjadwal, jadi di sini jatuhnya itu dapatnya itu 3 Jumat sekali kepramukaan, karena kita gabung dengan sekolah yang jadi dari sana ke sini dan ke sana ya. Jadi ketiga tempat ya? Ya, persertakan itu tenaganya dalam pelatihan yang relevan misalnya, kemudian menanamkan budaya positif kepada anak ya. Kalau kita ingin anak kita disiplin ya mungkin dimulai dari gurunya dulu, juga harus disiplin. Ibu, ini kan Ibu kan sudah mengikuti program DGP ini Ibu kurang lebih 6 bulan Bu ya. Dari hal tersebut, pengalaman yang terjadi Bu pada saat Ibu mengikuti pendidikan CPP yang mencerminkan dari etika baik yang terkait murid maupun dengan pendapat kawan. Kalau di sekolah saya Pak Andre, itu ada salah satu guru ya, teman sejawat saya. Beliau ini setiap hari itu harus PP menempuh jarak yang sangat jauh ya, beda kecamatan. Nah ini yang menjadi dilema Atika ini, terkadang beliau ini terkendala jarak ya, namanya perjalanan kita nggak tahu Pak, terkadang itu kesiangan atau terlambat karena apa, jarak tempuhnya yang jauh. Terkadang kan pagi-pagi juga hujan, itu kan menjadi kendala, akhirnya terlambat. Kemudian juga kadang kendaraannya itu tengah jalan bocor bannya, nah itu juga menjadi kendala yang akhirnya seorang guru ini harus datang ke sekolah ini terlambat, dan menjadi dilema etika kan bagi kita sebagai stakeholder yang ada di sekolah. Dan menurut saya Pak, ini namanya dilema etikanya itu keadilan lawan rasa kasihan. Ya, keadilannya keadilannya karena memang keadaan yang jauh ya, tidak bisa menyalahkan, apalagi beliau adalah seorang ibu, mungkin kalau mau menginap atau bagaimana dia mempunyai tanggung jawab di luar daripada mengajar sebagai ibu rumah tangga. Jadi mungkin juga merasa nggak adil ya, karena dia memang dikasih jam yang siang Pak Andre, dia mengajar jam 9 dan jam 2. Itu kita sebagai guru yang lain merasa tidak adil, dia boleh tuh berangkat siang seperti itu. Cuman kita juga melawan rasa kasihannya apa, karena jarak jauh kita juga mau maklumi apabila hal itu terjadi dengan kita pun kayak mana perasaannya. Makanya saya ambil bahwa ini adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, dunia etikanya. Dari proses pengadilan keputusan yang Ibu lakukan tadi Bu, itu kira-kira sudah sesuai belum dengan prinsip yang Ibu telah pelajari di modul 331 ya? Keputusan yang kami ambil Pak itu menurut saya sudah tepat, yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu.
karena kalau yang namanya dilema etika Pak itu tetap ada yang namanya nilai-nilai ya, keputusan yang kita ambil itu saling bertentangan ya, seperti kita tadi kan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Kalau kita terlalu tegas itu adil untuk yang lain, tetapi kasihan untuk yang ibu tersebut seperti Iya, itu. betul sekali. Jadi ya disesuaikan dengan situasi seperti Situasi dan kondisi. Itu rasa sudah tepat ya, harus dimasukkan ke jam siang ya, Ya. supaya dia tadi diberi kelonggaran waktu anak-anak ya. tidak istilahnya terlunta-lunta ya, apa tidak ada jam kosong gitu ya, biar semuanya berjalan dengan baik. Menurut Ibu nih, yang perlu dikembangkan dalam evaluasi proses pengambilan keputusan tersebut apa Bu yang perlu dievaluasi? Hal-hal yang perlu dikembangkan Pak, itu yang pertama itu menentukan nilai-nilai yang sangat perlu berhati-hati. Bagaimana kita menentukan ya, karena terkadang ada aspek moral yang harus kita hilangkan dalam suatu keputusan. Kalau bahasa kita sehari-hari itu mungkin rasa nggak enak, rasa nggak tega, tapi ketika dalam hal ini memang harus dihapuskan, harus dihilangkan, karena kita juga harus mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Ini Bu, kita cukup lah ya untuk pengambilan keputusan Bu ya. Kita pindah ke pencapaian potensi bulan kelima ini. Kan kemarin kita sudah prakarya yang kelima, kita sudah belajar dengan JGP dalam 1 bulan ini ya, dengan fasilitator ya, dengan kawan-kawan, dengan rekan sejawat juga. Apa saja pencapaian dalam pelajaran bulan ini, apa saja yang didapatkan? Yang saya dapatkan untuk bulan kelima ini Pak, yang saya temukan yaitu menemukan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah sebagai asli. Oke, apa ya? Selain itu ada lagi Pak? Selain lingkungan sekolah juga modal teman-teman sejawat ini juga sebagai modal saya untuk terus berpacu. Mereka banyak memberikan motivasi, arahan, mereka juga menjadi modal kekuatan saya. Ada tantangannya Bu dalam ini, kesulitan dalam proses pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi atau kesulitannya itu Pak, modal fisiknya, karena bisa Bapak lihat sendiri ya, mungkin sekolah ini hanya terdiri dari gedung-gedung kelas seperti itu ya, kantor pun bisa dikatakan belum ada, kita menggunakan ruang kelas, kemudian perpustakaan juga belum ada, kemudian alat peraga juga terbatas. Itu tantangannya yang saya hadapi. Tantangan yang dalam LMS Bu? Tantangan di dalam LMS yang jelas kita harus meluangkan waktu Pak, mungkin Tepat waktu ya. iya, manajemen waktu yang jelas. Kita tapi juga kadang butuh pemikiran yang ekstra. Ini Bu, bagaimana Ibu akan menggunakan capaian tersebut untuk proses pembelajaran selanjutnya? Yang saya akan lakukan yang pertama itu saya akan menggunakan modal fisik yang ada di rumah. Mungkin kalau ada ruang kelas, kita gunakan ruang kelas. Kita sudah bikin kelas alam, saya akan gunakan kelas alam agar anak ini tidak bosan belajar di dalam ruangan. Kemudian juga kita belajar bagaimana sih caranya belajar itu yang menyenangkan, mengenal lingkungan seperti itu. Yang jelas modal yang digunakan itu memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Ibu sampai ke penghujung proses pendampingan serta refleksi. Setelah Ibu ini menjalani program CGP ini Bu, apa yang menurut Ibu paling Hal yang paling saya sukai itu menumbuhkan budaya positif. Artinya Pak, kalau kita sudah menumbuhkan budaya positif pada anak, maka akan tercerminkan profil pelajar Pancasila. Karena kalau etikanya anak sudah berbudaya dengan positif, sudah baik, maka pembelajaran berikutnya itu akan mengikuti.
sudah dipraktikkan Bu ya? Iya, budaya positif. Misalnya kalau gurunya datang, langsung anaknya menyambut kita. Kemudian kalau waktunya masuk, mereka sudah berdisiplin masuk kelas. Waktunya upacara, mereka baru sendiri dengan baik. Waktunya senam juga seperti itu. Artinya kalau dari hal-hal kecil seperti itu sudah kita lakukan, ya operasi semut kita lakukan, maka hal-hal yang besar itu insya Allah mudah gitu. Menuntun mereka itu lebih mudah karena sudah tertata. Kalau dari hal kecil sudah tertata, insya Allah hal besarnya itu nggak semeraut seperti itu. Biasanya kan anak ini kalau dari hal kecil aja suruh mungut sampah aja tidak mau Pak, maka hal yang besar kita suruh yang lain tuh belum tentu seperti itu. Jadi saya yang paling suka di sini adalah menumbuhkan budaya positif kepada anak. Ibu, ada ya enggak ini materi-materi yang didapat dari LMS dan fasilitator yang Ibu rasa masih bingung lah ya? Ada nggak Bu ini Bu? Kalau materi yang selama ini kita dapat di LMS Pak, yang masih kadang membuat saya bingung itu materi tentang bakja. Nah itu sepertinya perlu dipelajari ulang ya, karena Bakja. dari kata bakja itu kan Apa? Ada Pak ininya? Coba. ya Coba. ada B. artinya, B-nya itu B. apa, A-nya apa, G-nya apa, seperti Ya, itu. coba B Bu apa Bu? Lupa nggak? Apa ya? Beri pertanyaan. Iya, Bu. beri pertanyaan. Nah, Kemudian A. A-nya Ambil ambil pelajaran. pelajaran, G-nya gali ya. Ya, kali. Gali. Min. Mimpi, G-nya G-nya jabarkan jabarkan artinya. arti. Artinya ya. A-nya Ya sudah Sudah itu. ya, empat ya artinya. Sudah. Jabarkan itu Pak rencana yang arti. perlu diulang.